Universitas Negeri Medan. Nah, di sini kami ingin mini riset, Kak. Apakah Kakak bersedia menjadi narasumber kami, Kak? Baik, saya bersedia. Di sini Kakak bisa menjelaskan, Kak, mengenai biodata diri Kakak? Baik, perkenalkan, nama aku adalah Yasinta Situmorang. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah Stambuk 2020. Untuk sekarang dipercayakan sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Kristen Sejarah Unimed. Nah, itu Kakak mulai memimpin organisasi Inggris ini dari sejak kapan, Kak? Baik, saya memimpin organisasi ini mulai dari Agustus 2022. Nah, semenjak Kakak memimpin itu, gaya kepemimpinan apa yang Kakak terapkan, Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi selama saya memimpin Ikatan Mahasiswa Kristen Sejarah ini, gaya kepemimpinan yang saya bawakan adalah gaya kepemimpinan demokratis. Di mana gaya kepemimpinan demokratis ini adalah pengambilan keputusan yang tertinggi itu adalah hasil dari rapat. Di mana hasil rapat ini tentu merupakan hasil pemikiran dari semua pengurus Ikatan Mahasiswa Kristen Sejarah. Menurut Kakak, selama Kakak menerapkan gaya kepemimpinan ini, ada kendala yang Kakak hadapi? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk kendala dalam kepemimpinan ini tentu ada karena sebagaimana gaya kepemimpinan demokratis ini kan mengutamakan hasil kesepakatan bersama. Jadi setiap pengurus itu kadang memiliki pemikiran atau usul-usul yang tidak sama gitu kan. Jadi sebagai ketua ada tantangannya juga gitu untuk menyatukan pendapat ini, gimana supaya pendapat ini merupakan pendapat yang saling menentukan semua pengurus gitu kan. Jadi dalam mengambil keputusan itu kadang susah gitu karena menyatukan beberapa pendapat. Gitu ya, Kak. Jadi strategi apa yang Kakak terapkan supaya bisa sukses memimpin organisasi Inggris ini, Kak? Terima kasih. Jadi kalau misalnya strategi yang saya terapkan itu, yang pertama adalah kemarin saya mengambil kepengurusan itu sebanyak 24 orang, termasuk saya, jadi 25 orang. Jadi untuk memimpin organisasi ini saya perlu pengurus gitu kan. Jadi makanya saya bentuk sebanyak 25 orang. Dan di Ikatan Mahasiswa Kristen Sejarah ini juga terbagi menjadi beberapa divisi. Nah, di mana setiap divisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan program mereka juga beda-beda gitu kan. Untuk saat ini ada 5 divisi. Yang pertama itu divisi kerohanian, kemudian divisi kaderisasi dan pendidikan, kemudian ada divisi dekdok, publikasi dan dokumentasi, kemudian ada divisi ekotif, ekonomi kreatif, dan yang terakhir ada divisi ekotif, ekonomi kreatif. Nah, seperti yang Kakak bilang tadi kan tentu saja ada kendala dalam memimpin organisasi Inggris ini. Nah, bagaimana cara Kakak mengatasi atau menghadapi masalah tersebut? Baik, terima kasih. Adapun cara yang saya lakukan adalah yang pertama itu membuat rapat. Nah, di mana di rapat ini akan disampaikan kira-kira pendapat mereka baik gitu untuk diterapkan atau tidak. Nah, sekalipun mereka memiliki banyak pendapat, keputusan terakhir itu berada di tangan saya, dan saya harus mengambil keputusan yang terbaik dan memang menguntungkan semua pihak gitu. Nah, jadi Kak, menurut pendapat Kakak nih, pemimpin yang baik itu seperti apa, Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Seorang pemimpin itu bukan dilayani, sekali lagi, tetapi untuk melayani. Jadi pemimpin yang baik itu menurut saya adalah pemimpin yang bisa mendengarkan semua anggotanya gitu kan. Baru pemimpin yang baik itu adalah juga pemimpin yang adil, di mana setiap keputusan yang diambil itu merupakan keputusan yang benar-benar hasil dari pemikiran dari pengurus dan juga termasuk saya. Kemudian pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa manajemen waktunya gitu kan. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa gitu mengatur waktunya sih. Baiklah Kak, terima kasih sudah mau menjadi narasumber kami dalam penelitian ini. Baik, terima kasih. Nah, begitulah kira-kira teman-teman
terkait dengan wawancara yang kami lakukan terhadap Ketua Ikatan Mahasiswa Kristen Sejarah dengan gaya kepemimpinan yang telah diterapkan. Terima kasih.